Baik, untuk besok adalah tanggal 4 Januari ya. Ingat ya, untuk pengambilan bantuan dana PKH yang mulai akan dicairkan untuk besok. Nah, bagaimana trik dan tipsnya atau sarannya? Simak video selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Gurido Official ya. Channel yang bahas tentang informasi-informasi bantuan sosial, khususnya yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Baik, pada konten kali ini saya akan membahas tentang sebuah tips dan saran juga ya dalam pengambilan bantuan PKH, yaitu pada tanggal 4 Januari 2021 untuk besok ya, karena ini sudah tanggal 3. Nah, kira-kira bagaimana triknya dan saran untuk para ibu-ibu KPM dalam pengambilan untuk besok. Nah, sebelum saya lanjutkan, yang suka dengan video ini bisa langsung tekan tombol like ya di bawah ya. Dan jika masih bingung bisa langsung tekan tombol komen di bawah ya. Bisa tulis langsung, nanti bisa langsung komunikasi dengan saya. Dan yang ingin baru gabung atau agar terus menerima informasi terupdate dari channel saya, bisa langsung tekan tombol subscribe dan tentunya nyalakan tombol loncengnya, sehingga ketika ada video-video baru para subscribe bisa langsung melihat dan juga menerima informasi terbaru seperti itu. Baik, kali ini saya akan membagikan sekitar 5 tips ya atau trik bagaimana informasi dan juga cara pengambilan. Yang pertama adalah satu, mengambil dana PKH sendiri, jangan menitipkan. Saya wanti-wanti bahwa memang pegang kartu sendiri sudah diwacanakan sejak dahulu ya. Jangan sampai pengambilan bantuan ini dititipkan pada orang lain, sehingga nanti tidak tahu bagaimana jumlahnya. Nah, sehingga nanti curiga dengan mengambil. Saya kira gitu, seperti itu. Saya kira jika memang tidak bisa, memang harus meminta bantuan pada orang lain atau yang paling dekat. Jangan sampai saya titipkan kartu ini untuk diambilkan. Nah, untuk mewanti-wanti itu agar tidak terjadi kecurigaan, atau nantinya dengan mengambil sendiri itu dapat beberapa fungsi ya, karena memang dengan adanya pengambilan non tunai itu KPM diajarkan untuk transaksi perbankan, baik itu di ATM atau di agen seperti itu. Terus yang kedua, mengetahui jumlah bantuan. Nah, maksud saya seperti ini. Memang PKH untuk bulan Januari untuk besok itu cairnya 3 kali lipat, atau mulai bulan Januari, Februari, Maret ya, atau menjadi satu tahap, karena memang sudah diberikan pada waktu Presiden dan juga sudah ada konferensi pers dari Bu Risma selaku Mensos ya, yaitu nanti akan cair 3 bulan atau 3 kali lipat seperti itu. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Memang pada bulan Oktober, November, Desember sudah 3 kali lipat, tapi pada waktu awal pandemi kan masih 1 bulan sekali. Tapi sebenarnya dari dulu memang PKH itu memang cairnya 4 tahap atau 3 bulan sekali. Kalau dibagi 1 tahun ya 4 tahap seperti itu. Dari dulu masih seperti itu. Jadi ingat. Nah, kira-kira berapa? Semisal saya beritahu, saya ingatkan juga ibu hamil itu kalau 3 bulan 750.000. Kalau anak usia dini tetap 750.000. Ada tambahan juga TBC 750.000. SD per 3 bulan 225.000. SMP 375.000. Terus SMA 500.000. Lansia dan disabilitas itu 600.000 per 3 bulan seperti itu. Jadi harus mengetahui jumlah itu agar tahu apa yang menjadi tanggungan atau komponen yang ada di KPM masing-masing seperti itu. Terus yang ketiga, tunggu kabar dari pendamping biar tidak bolak-balik ke ATM ataupun agen seperti itu. Jadi banyak beredar dari video-video ataupun menanyakan sudah cair, tapi yang lebih tepat itu tetap tunggu pemberitahuan dari pendamping masing-masing agar nanti tidak bolak-balik ke ATM. Karena memang mulai 4 Januari itu saya tegaskan, itu memang mungkin beberapa ada yang cair, tapi mungkin karena memang ada berbagai bank himbara dari BNI, BRI, BTN ataupun lainnya ya, itu memang seperti dahulu, pengalaman dahulu itu selalu berjenjang, ada yang duluan, ada yang
belakangan seperti itu. Jadi yang paling tepat menunggu kabar dari pendamping atau bertanya kepada biasanya agen terdekat biar tahu sudah masukkah dana ini. Nah, yang saya perlu kasih tips juga ya itu biasakan mengambil saja di ATM biar tidak ada potongan ATM masing-masing. Misal BNI ya BNI, BRI BRI, sehingga tidak ada potongan seperti itu. Terus yang keempat, nah bagaimana jika tidak cair? Nah, kalau tidak cair bagaimana? Ya memang faktornya ada dua. Semisal memang seperti saya sudah jelaskan ada di faktor juga ya. Memang sudah gradasi atau sudah keluar atau mungkin memang belum ditransfer ke rekening. Jadi tidak usah khawatir jika tidak cair, tunggu saja. Kalau memang Anda benar-benar masih menjadi anggota PK, saya kira diproses seperti itu. Nah, nantinya akan tetap cair. Nah, jika tidak cair bagaimana? Ya segera sampai tenggang waktu kok bangga tidak cair atau tetap tidak cair, ya segera lapor pendamping agar dilaporkan bahwa bantuan saya tidak cair seperti itu. Terus yang kelima itu adalah apakah serempak. Nah, seperti sudah saya katakan dari awal tadi ya, belum tentu serempak karena memang mulai Januari ya, 4 Januari tentunya itu ada butuh proses panjang juga, baik dari pemberitahuan dari pentransferan dari berbagai bank, dan tentunya itu kan memerlukan waktu yang lama. Mulai semisal tanggal 4 bank ini sudah cair. Jadi kalau se-Indonesia itu saya kira tidak serempak karena berbagai bank itu memiliki kebijakan masing-masing, sehingga kalau syukurlah kalau memang gebrakan pada tahun ini atau awal ini bisa langsung tertransfer semua. Saya kira itu menjadi suatu yang baru, moga-moga saja. Jadi waktu besok tanggal 4 sudah ditransfer semua. Jadi berbagai bank di seluruh Indonesia sudah mentransfer ke rekening masing-masing. Saya kira itu. Jadi saya ulangi ya, tips dan triknya. Yang pertama apa tadi? Yaitu adalah jadi yang pertama harus tahu bantuannya. Ya, jadi bantuan apa saja yang diterima, berapa jumlahnya harus tahu. Terus yang kedua, mengambil dana PKH sendiri, jangan sampai diambilkan orang lain karena gerakan pegang KKS sendiri itu sangat penting. Terus yang ketiga, tunggu kabar dari pendamping PKH masing-masing seperti itu. Jangan sampai bolak-balik ke agen atau ATM sehingga merugikan karena butuh waktu juga untuk perjalanan juga dan seperti itu. Yang keempat yaitu bagaimana jika tidak cari, ya langsung menunggu saja. Kira-kira ya tanya kepada pendamping dan akan dilaporkan. Terus yang kelima, apakah serempak? Ya tetap seperti dahulu, ya harus bertahap seperti itu ya. Jadi ditunggu saja. Untuk besok jangan lupa dipersiapkan tips dan saran ini. Dan jika memang informasi ini penting, bisa langsung di-share ke media sosial, grup-grup WhatsApp atau Facebook ya, sehingga dapat menerima informasi ini dengan jelas. Nah, saya kira cukup itu tips dan saran untuk pengambilan pencairan ya dana PKH untuk 4 Januari 2021. Moga-moga besok bisa serempak dan bisa ada perkembangan juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.